Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kartika Nur Cahyanti dengan NIM 1910400355 akan mempresentasikan mengenai manajemen kurikulum RA dokumen 1 kelembagaan. Nah, di sini sudah saya buat bagan mengenai konsep dasar manajemen kurikulum pendidikan RA. Di sini ada pengertian manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini, fungsi manajemen pendidikan anak usia dini, dan di sini sudah saya kelompokkan mengenai konsep dokumen 1 atau sistem kelembagaan. Di sini ada pengertian dan perumusan visi, pengertian misi, pengertian dan perumusan tujuan, strategi, kalender akademik, landasan hukum, struktur muatan kurikulum. Langsung saja kita masuk pada konsep dasar manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini yang bagian pengertian manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini. Kita klik. Nah, di sini pengertian manajemen PAUD diartikan sebagai manajemen dalam pendidikan berarti manusia dengan segenap kompetensinya. Manajemen pendidikan ialah proses pengoptimalan sumber daya kependidikan yang ada dan diakses untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menurut Danim 2013. Manajemen PAUD diartikan sebagai upaya mengelola, mengatur, baik itu mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru, serta lingkungan secara teratur, terencana, dan dengan sistematika yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Manajemen dalam pendidikan yaitu mengatur efisien dan efektivitas perputaran ilmu, pengetahuan agar dapat ditransformasikan kepada peserta didik secara maksimal dengan harapan lembaga-lembaga pendidikan termasuk lembaga PAUD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kita kembali klik home. Nah, kita masuk pada fungsi manajemen pendidikan anak usia dini. Fungsi manajemen pendidikan anak usia dini ada 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan ialah pemikiran mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian sebagai pembagian tugas secara profesional dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sumber daya dalam menjalankan tugas. Dengan ini, sebuah perencanaan menjadi lebih matang dengan kemungkinan besar akan berhasil. Jadi, dalam pengorganisasian ini perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya agar kemungkinan besar akan berhasil dalam pembuatan manajemen pendidikan anak usia dini ini. Yang selanjutnya ada kepemimpinan, yaitu seorang yang bertugas mengantar seluruh komponen yang terlibat untuk meraih tujuan bersama, yang bertugas sebagai motivator sekaligus inspirator untuk kemajuan organisasi. Yang keempat ada pengawasan, diartikan sebagai upaya kontrol pada semua komponen kelembagaan PAUD dalam merealisasikan program-program pembelajaran yang lebih mengarah pada motivasi, pengarahan dan membantu memecahkan masalah atau kendala di lapangan, sehingga program PAUD berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kita kembali ke home. Nah, kita masuk pada konsep dokumen 1, yaitu sistem kelembagaan. Langsung saja kita klik pengertian dan perumusan visi. Dokumen 1 dalam sistem kelembagaan. Adanya visi dan misi pada sekolah digunakan sebagai alat operasi gerak pada track yang diamanatkan pada stakeholder dengan harapan dapat mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang sebagai wujud dari tujuan. Pengertian visi dan misi, visi diartikan sebagai pernyataan baik tertulis maupun lisan yang di dalamnya memuat mengenai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam waktu tertentu. Visi ini dijadikan alat pemersatu semua pihak dalam organisasi maupun lembaga sekolah. Visi yang baik
ialah visi yang memiliki banyak makna. Visi ini dijadikan arah kebijakan maupun karakteristik suatu lembaga atau organisasi. Next. Pengertian misi. Misi ialah penjabaran dari adanya visi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban, serta rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi ialah bentuk layanan yang memenuhi tuntutan dituangkan dalam bentuk visi dengan indikatornya. Dalam pernyataan visi harus jelas mengenai apa yang hendak dicapai, mengandung apa yang harus dilakukan, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang yang digeluti oleh organisasi atau suatu lembaga. Jadi misi dan visi dijadikan sebagai landasan awal dalam merumuskan suatu strategi, di mana visi memberikan gambaran mengenai masa depan dan serta memberi motivasi, sedangkan misi ialah penjabaran dari visi yang memberikan layanan pada publik, yang mengenalkan anggota organisasi atau lembaga terhadap peran fungsinya masing-masing. Dan dalam visi misi terdapat tujuan yang akan dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Perumusan visi dan misi. Kira-kira dalam perumusan visi dan misi, apa yang harus hal-hal yang dilakukan? Ya, di sini ada perumusan visi. Yang pertama, visi sekolah lembaga berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Bila perlu dibuat jangka waktunya, misal jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang. Yang kedua adalah merumuskan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Selanjutnya, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadi perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. Visi sekolah harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada perumusan misi. Yang pertama, pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. Selanjutnya, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merah secara jelas. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan masyarakat atau siswa. Kualitas atau layanan yang diberikan harus memiliki daya saing tinggi dan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kriteria visi dan misi. Jadi, untuk membuat visi dan misi harus memenuhi kriteria. Yang pertama harus sesuai dengan roh zaman dan semangat juang organisasi atau lembaga, menggambarkan sosok lembaga idaman yang mampu menarik hati orang, harus mudah dipahami dan mampu menjadi panduan teknis dan strategis, mengungkapkan harapan aspirasi, menjelaskan arah dan tujuan organisasi atau lembaga, harus ambisius dan mengungkapkan keunikan dari suatu lembaga. Nah, di sini terdapat pengertian tujuan. Tujuan ialah suatu yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah direncanakan atau ditentukan yang mengarah pada sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi oleh rencana. Tujuan harus kuat untuk nantinya digunakan sebagai penetapan dalam indikator. Kita masuk pada strategi kalender akademik. Nah, sebelum masuk pada strategi kalender
akademik, kita masuk pada perumusan tujuan. Di sini perumusan tujuan yaitu tujuan sekolah harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel. Tujuan sekolah merupakan penjabaran dan misi. Oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Tujuan sekolah menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. 4. Tujuan sekolah setelah dirumuskan visi misi juga prinsip, barulah sekolah merumuskan tujuan apa yang akan dicapai terkait visi misi, baik itu jangka waktu yang panjang maupun tujuan jangka waktu pendek, kurang lebih 5 tahunan. Nah, kita masuk pada strategi kalender akademik. Strategi kalender akademik, kurikulum bersifat dinamis yang artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam suatu negara. Kalender pendidikan bersifat tahunan, disusun tahunan akan diubah apabila terjadi situasi yang mendadak, dirasa kurang relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Serta kalender pendidikan yang ditetapkan meliputi seluruh rangkaian kegiatan proses pembelajaran dan program kegiatan tahunan yang diselenggarakan sekolah dan kegiatan aktualisasi pembelajaran yang dilakukan demi memaksimalkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, kalender pendidikan mencangkup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, tahun pembelajaran yang mencangkup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, dan juga hari libur. Dalam penjadwalan mencangkup perorganisasian aktivitas, pengalokasian aktivitas pada kalender akademik mencangkup urutan waktu dengan tujuan penjadwalan yaitu efisiensi waktu dan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian atau tidak ketepatan waktu serta membantu dalam pengambilan keputusan mengenai berbagai macam perencanaan yang telah dikerjakan. Fungsi strategi kalender akademik itu apa sih? Yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur. Pedoman menyusun program, pedoman guru dalam menyusun program tahunan, semester, dan membuat silabus dalam satuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada landasan hukum. Nah, landasan hukum di sini ada 3, yaitu landasan operasional, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Yang pertama ada landasan operasional. Pelaksanaan operasional penyelenggara pendidikan TK atau PAUD di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan Menteri Pendidikan Nasional, terutama mengacu pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru serta Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD. Yang kedua, landasan yuridis. Untuk mengatur berbagai penyelenggara pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi para pelaksana dan pendidikan dari tingkat pendidikan prasekolah sampai tingkat pendidikan tinggi. Yang terakhir adalah landasan konseptual. Berbagai bentuk atau model dasar teoritis yang selama ini dikembangkan para ahli dalam melaksanakan dan mengembangkan lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pendidikan anak usia dini, memberikan dampak nyata pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak guru terutama dalam proses pembelajaran di PAUD. Kita kembali ke home. Selanjutnya ada struktur dan muatan kurikulum. Struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan perorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar.
Yang pertama, ada program pengembalian nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. Yang kedua, ada program pengembangan fisik motorik mencakup perwujudan suasana untuk mengembangkan kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Yang ketiga, ada pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk mengembangkan kematangan proses berpikir dan konteks bermain. Yang keempat, program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk mengembangkannya kematangan bahasa dan konteks bermain. Yang terakhir, ada program pengembangan sosial emosional mencakup perwujudan suasana untuk mengembangkan kepekaan, sikap, keterampilan sosial, serta kematangan emosi dan konteks bermain. Next. Nah, di sini dalam dokumen satu kelembagaan, contoh penerapan fungsi manajemen di RA. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Semua perlu aktivitas di lembaga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Pelaksanaan kegiatan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai yang ditetapkan. Menurut keahlian masing-masing juga tentunya. Yang kedua, actualing atau pelaksanaan. Kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan ditetapkan. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Sesuai aktivitas, semua aktivitas dievaluasi untuk dipertahankan maupun diperbaiki untuk kegiatan di masa yang akan datang. Jadi evaluasi ini untuk kebaikan lembaga agar nantinya maju. Seperti itu. Dan di sini visi setiap sekolah itu berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Jadi tiap daerah mungkin beda visi dan misi. Yang selanjutnya yaitu manajemen lembaga pendidikan. Yang baik ialah lembaga yang akuntabel, di mana dalam lembaga ini mencakup kurikulum siswa, guru, sarana keuangan, yang dikelola dengan baik, serta lembaga pendidikan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sehingga dengan hal ini memudahkan lulusan dapat dengan mudah melanjutkan pendidikannya. Tidak hanya itu, lembaga pendidikan juga harus mempertahankan layanan dan juga menjaga kualitas dari sekolah. Kesimpulannya, dalam lembaga sekolah, khususnya pendidikan anak usia dini, penting sekali pengelolaan manajemen pendidikan, yang dimana di dalamnya mengatur mengenai visi misi, strategi kalender akademik, struktur dan muatan kurikulum, dan masih banyak lagi, dengan tujuan tidak lain yaitu agar terselenggaranya tujuan dari lembaga pendidikan, sehingga dapat dalam proses kegiatan dalam sekolah tersebut berjalan dengan lancar sesuai manajemen yang telah dibuat secara efektif dan juga secara efisien. Dan akhirnya, terima kasih. See you next time. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.